Gitu. Iya, kita ke informasi lainnya di mana dua orang anggota komplotan penggelapan 170 unit sepeda dibekuk Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Namun sopir ekspedisi yang jadi dalang kejahatan ini masih buron. Dari pengakuan tersangka, mereka melakukan penggelapan sudah lebih dari 1 kali. Inilah antara lain sepeda curian dengan total 171 unit hasil kejahatan komplotan penggelapan sepeda milik sebuah pabrik pembuat sepeda di Semarang, Jawa Tengah. Bersama barang bukti yang disita ini, dua anggota komplotan tersebut juga ditangkap polisi. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan penjual sepeda di wilayah Krian, Sidoarjo yang curiga ditawarkan harga yang jauh lebih murah di bawah harga pasaran. Biasa dijual dalam kisaran harga 2,7 juta rupiah. Barang curian itu dijual seharga 1,7 juta rupiah saja. Sang pemilik toko lantas melaporkan kecurigaan itu kepada polisi. Benar saja, setelah polisi menelusuri hingga pabrik pembuatannya, terungkap memang terjadi penggelapan pada awal Januari yang dilakukan salah satu sopir ekspedisi mereka. Yang seharusnya barang tersebut dikirim ke Cilacap, ternyata digelapkan oleh salah satu sopirnya dan kemudian dibawa ke daerah Jombang. Polisi kini masih memburu sang sopir ekspedisi pengiriman sepeda yang juga otak dari aksi kejahatan ini. Bagi dua tersangka yang sudah tertangkap akan dijerat pasal tentang penadah dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Astagfirullah, ya dari kejadian ini kita sebagai konsumen harus lebih waspada dan berhati-hati dalam membeli sesuatu. Jangan tergiur harga barang yang jauh di bawah pasaran. Kemudian ini Ustaz yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika mendapati kejadian seperti ini. Apakah kita berdosa jika kita membeli barang curian atau hasil penggelapan meskipun membelinya dengan uang halal? Ya, betul sekali ya. Jadi alhamdulillah agama kita ini kafah, menyeluruh ya, komprehensif gitu. Jadi kita kalau lihat ada hadis ya, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis itu, barang siapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, maka ia bersekutu dalam aib dan dosanya. Jadi dia bersekutu dalam aib dan dosanya itu artinya dia kena aib dan dosanya sama-sama ya, menjadi kaki tangan, konspirasi dalam kejahatan itu gitu. Karena dia tahu, tetapi artinya sebaliknya kalau orang itu tidak tahu, ya sama sekali tidak tahu, bukan pura-pura tidak tahu ya, sama sekali tidak tahu, kemudian dia membeli ternyata itu barang curian, dia tidak terkena permasalahan aib dan dosanya tadi. Nah, jadi berhati-hati ya, tadi ya waspada, dan kemudian ada kewaspadaan tadi itu bagus sekali. Loh, kok ini harga 2,7, kok dijual 1,7? Apa alasannya? Ketika alasannya tidak masuk akal, kemudian orang ini akhirnya mencari tahu dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Ini langkah yang tepat sekali ya, langkah yang tepat yang saya puji ya, bahwa ada masih orang jujur seperti itu. Biasanya mereka tidak peduli ini barang curian lah, barang apa yang penting murah dia beli gitu. Nah ternyata kalau dalam Islam kalau dia tahu dia menjadi terkena dosa dan aibnya. Iya, Ustaz, kalau misalnya kita nih sudah terlanjur beli dan kita sudah memakainya dan kita akhirnya mengetahui kalau ternyata barang yang kita beli kemarin itu barang curian, kita berdosa atau enggak tuh Ustaz? Masih tetap pakai barang Dosanya itu? enggak. Kalau dosanya tidak ya, ketika dia tidak tahu, ketika pakai ketika dia diam, mendiamkan itu semuanya, dia ikut aib dan dosanya. Tapi kalau dia kemudian mengembalikan itu, kemudian meminta haknya kembali, dia terbebas, gugurlah dosa-dosanya. Begitu. Jadi insya Allah kalau udah tahu nih, udah sadar nih, waduh, ternyata barang curian, nah udahlah, udah kadung, udah dipakai, jangan begitu. Tapi kemudian segera diurus, dikembalikan, diperbaiki segala sesuatunya agar supaya kita jangan terkena aib dan dosa. Oke, baik-baik.